Allahumma shalli ala Muhammad. Biasa di kelas di Asmaul Husna dan doa pagi sebelum belajar, kemudian nanti persiapan untuk sekali lagi ke kamar mandi dulu di masjid, dicek dulu sampah-sampah yang ditinggalkan, mungkin plastik, bungkus sabun semuanya dikeluarkan, dibuat di tempat sampah, baru nanti masuk ke bis. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kemarin ada yang tertinggal jamnya, ada yang tertinggal tasnya, ada yang tertinggal satu. Hari ini tadi ada yang ditemukan tas. Jadi itu yang disampaikan oleh panitia. Silakan setelah ini maju satu untuk memimpin Asmaul Husna dan Istighosah. Oke, cukup saya dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari siswi Madrasah Aliyah Al-Amiriyah akan melaksanakan PKL yang berada di Bali, yaitu tujuan utama kita akan menuju ke Balai Pembibitan Ternak Unggul. Jangan lupa saksikan terus atau ikuti kami. Bye-bye. Nah, di sini kita sudah sampai di lokasi utama kita, yaitu BPTU atau Balai Pembibitan Ternak Unggul yang berada di Jembrana, Bali. Di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara pembibitan sapi Bali, cara merawat sapi Bali, cara mengasih makan sapi Bali. Dan kalian kalau ingin tahu bagaimana cara, yuk ikuti aku terus. Bye-bye. Madrasah Aliyah ini adalah madrasah swasta di Banyuwangi. Kita di bawah naungan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, salah satu pondok terbesar di Banyuwangi. Dan insya Allah ini madrasah Aliyah kita, ini katanya teman-teman ini katanya juga madrasah swasta terbesar di Banyuwangi juga. Jadi kita dan adik-adik ini adalah miniatur Nusantara, Pak. Ada yang dari Bali, ada dari Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua, ada, sehingga tahu Pulau Dewata itu kayak apa. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas penyambutannya Pak Dr. Hari, dan kami mohon maaf mungkin kehadiran kami, kedatangan kami mengurangi kegiatan panjenengan semuanya di sela-sela kesibukan di kantor ini. Jadi kalau kita di sapi yang biasa dikenal orang itu adalah rumput gajah, rumput raja, rumput odot, ya semua itu adalah pakan rumput unggul. Yang masalah kenapa di peternak yang sapinya tidak besar, karena dia makan rumput alami. Jadi kalau kita manusia, adik-adik perlu makan 2 telur 1 hari cukup untuk protein 1 hari ini. Kebutuhan berapa? Tapi kalau sapi butuh protein 1 hari itu adalah minimal 9%. Kalau di rumput unggul, dia punya konsentrasi kandungan daripada proteinnya bisa sampai 12%. Jadi kalau dia makan rumput saja, rumput unggul, berarti dia sudah cukup untuk memperoleh gizi 1 hari itu. Yang masalahnya, teman-teman itu ngarip di pinggir jalan, itu rumput pinggir jalan itu kandungan nutrisi hanya 1/3 dari rumput unggul. Jadi hanya 3%. Sementara butuhnya 9%. Jadi kalau ngaritnya 30 kilo, ya nggak pakai cukup untuk sapi 300 kilo. Mestinya berapa? 30 kilo kali 3, 90 kilo kan mesti rumput. Sapi juga bingung kok sebesar ini makan rumputnya nah, gitu. Jadi bagaimana membuat pakan sedikit tapi berkualitas? Makanya tanamlah rumput unggul dan kasihlah konsentrat. Makanya di Jawa malah sering dikasih jerami kan. Nah, maka
kita juga kasih pakan tambahan suplemennya, kasih konsentrat, ya konsentrat untuk mencukupi kebutuhan itu sehingga tadi reproduksinya bagus, produksinya juga bagus. Nah, bagaimana guys? Seru nggak kita mendapatkan banyak materi dari BPTU yang berbagai macam dari pangan, cara jual beli, dan banyak sekali. Dan tujuan kita yang kedua yaitu ke Bedugul. Jangan lupa, jangan bosan ikutin kita terus. Bye-bye, yuk! Sekarang sudah berada di Bedugul, tempatnya di Ulun Danubratan. Pertama-tama kita akan menuju ke Masjid Al-Hidayah, yang mana kita akan mendapatkan materi tentang toleransi beragama di Indonesia. Jangan lupa ikuti kami terus, jangan bosan-bosan. Bye-bye! Teman-teman, di sana itu menyimbolkan juga simbol toleransi umat beragama yang ada di Bali. Di mana Bedugul ini ada masyarakat Muslim yang dikelilingi sama umat yang beragama Hindu. Mereka hidup berdampingan dengan baik sesuai dengan namanya. Bedugul berasal dari sebuah kata atau sebuah julukan, yaitu adalah beduk dan kulkul. Beduk adalah satu alat musik yang digunakan oleh umat Muslim sebelum mengumandangkan azan. Kulkul adalah satu alat musik yang digunakan oleh umat Hindu untuk memanggil umat Hindu lainnya berkumpul di satu tempat atau ketika kejadian-kejadian besar terjadi. Seperti acara kematian, kulkul ini akan dipukul. Kulkul ini biasanya kalau di tempat lain sering disebut dengan nama kentongan Islamnya. Dan di Bedugul ini, ajaran agama Islam pertama kali dibawa oleh seorang ulama yang dikenal dengan nama Habib Umar bin Maulana Yusuf. Jadi teman-teman pernah dengar di Bali itu ada yang disebut dengan nama Wali itu Bali. 7 wali inilah yang menyebarkan ajaran agama Islam, yang memperjuangkan juga dulu sampai ajaran agama Islam ada di Pulau Bali. Dan salah satunya adalah Habib Umar. Habib Umar ini paling beda teman-teman. Yang lain, para wali-wali yang ada di Bali ini, mereka menyebarkan ajaran agama Islam semuanya lewat pesisir pantai. Makanya tidak jauh-jauh dengan pantai. Kawasan pemukiman Muslim yang ada di Bali pasti dekat-dekat dengan pantai. Tapi ada satu-satunya yang berbeda, yaitu di daerah pegunungan ini teman-teman, yaitu adalah Habib Umar ini. Karena dipercaya Habib Umar ini beliau menganut ajaran Islam Sufi, di mana beliau tidak suka keramaian. Akhirnya beliau itu menujulah ke kawasan daerah perbukitan yang ada di sini, yang disebut dengan nama sekarang dengan nama Bedugul. Dan makam beliau ini terletak di belakang masjid yang ada di Bedugul, yang dikenal dengan nama Masjid Al-Hidayah. Itu di makamnya Habib Umar ini berada di atas bukitnya. Di sana ada 3 buah makam saja berada di atas bukit ini teman-teman, yang menjadikan kawasan wilayah Bedugul sekarang terkenal dengan wilayah umat Muslim yang sangat luar biasa, terkenal dengan toleransinya. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Setelah tadi malam kita beristirahat di hotel, kita akan melanjutkan hari kedua yang akan bertujuan ke Pantai Pandawa. Dan setelah ke Pantai Pandawa, kita akan berlanjut ke Museum Geopark yang berada di Kintamani. Jangan lupa saksikan kami terus dan jangan bosan-bosan ikuti kami. Bye-bye.
diam. Aku sayang tapi kaya tak paham apa yang kau pendam. Tak susah di dalam aku simpan. So sekarang kau dengerin, Indonesia. Halo guys, jadi sekarang kita sudah sampai di Pantai Melasti. Yang awalnya kita tujuan di Pandawa karena banyak yang minta pindah ke Melasti, jadi kita langsung ke Melasti dan ternyata kita datang diguyur hujan. Jadi nggak apa-apa. Dan setelah ini kita akan lanjut ke Museum Geopark yang berada di Kintamani. Bye bye, jangan lupa saksikan kami terus. Dingin banget. Hai guys, selamat datang di Kintamani. Sekarang kita sudah sampai di Geopark Kintamani. Di sini kita akan mendapatkan materi dan kita akan merupakan berbagai macam gunung berapi yang berada di Bali, terutama Gunung Batur. Oke, jangan lupa saksikan kita terus. Yuk. Fenomena alam Gunung Api Batur. Jadi kalian bisa lihat tadi di filmnya
Nah itu gini. Jadi sebenarnya Batur sendiri itu kenapa memiliki dua kaldera? Karena Toba juga punya kaldera, cuman dia kaldera besar. Ya kaldera besar, dia gunungnya di bawah danau. Kalau kita kan di atas. Ya. Jadi kita Indonesia juga punya 4 gunung api fenomenal. Nanti kalian bisa lihat di belakang. Itu ada Merapi. Merapi itu setiap 4 atau 5 tahun kita harus meletus. Ya pasti ya. Kalau Batur sama Gunung Agung nggak bisa prediksi ya. Karena waktu ini Gunung Agung diprediksi akan meletus sampai masyarakatnya tuh sudah mengungsi, sudah ternaknya dijual murah-murah. Ternyata sampai berbulan-bulan nggak meletus dia. Jadi mereka berpikir kan itu sudah 2 kali kejadian. Kalau kalian mau dengar, karena juga ada gunung api fenomenal. Jadi ada Merapi, ada Gunung Tambora, ada gunung Krakatau sama Toba. Jadi letusan Krakatau yang paling dahsyat itu letusannya 16 kali. Dahsyatnya bom atom yang menghancurkan Nagasaki. Hiroshima. 16 kalinya. Itu sampai kedengaran sampai ke Australia. Kalau Tamboranya itu letusannya itu menggelapkan dunia. Saat itu yang mengakibatkan Napoleon Bonaparte kalah dalam berperang karena gelap, benar-benar gelap karena letusannya, saking dahsyatnya. Jadi di sana juga ada proses pembentukan Pulau Bali. Kalian bisa lihat di panelnya. Kalau untuk ilmiahnya, Pulau Bali itu terbentuk karena adanya pergerakan gunung api bawah laut. Tapi kalau untuk legendanya, karena Manik Angkeran yang motong ekor naga ya, untuk ngambilnya, hanya terbelah Pulau Bali sama Pulau Jawa. Jadi intinya kalau Batur itu masih aktif, cuman danau yang kaldera tadi bawahnya udah nggak ada. Itu kalau lerang mungkin iya, karena setahu saya setiap bulan Juni atau September ya itu akan ada mati ikan yang ada di danau itu mati. Ya bergelimpangan dia. Itu karena belerangnya itu. Yang kayaknya belerangnya itu naik ya. Jadi mungkin ikan-ikan tuh pingsan ya kayaknya gimana ya sampai keluar yang mabuk tuh sampai mati. Yang jelas setiap bulan itu pasti ada aja ikan yang mati bergelimpangan. Makanya kadang-kadang ada orang berpikir ikan jair itu diambil dari sana padahal enggak sih. Kan ada mereka juga punya tambak-tambak. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Kita jalan-jalan dulu. Ya, silakan.
Thank